Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Saya di sini sebagai Ketua Kelompok 7. Di kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai proses belajar dari kurikulum Masagi ini. Nah, di kurikulum Masagi ini ada 4 poin. Yang pertama ada niti surti, yang kedua ada niti harti, yang ketiga ada niti bukti, yang keempat yaitu ada niti bakti. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan poin kedua yaitu niti harti. Di poin niti harti ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada observasi dan yang kedua ada studi literatur. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang observasi, yaitu tentang wadah pasar online dan pengembangan produk pasar. Menurut kami yang dimaksud dengan wadah pasar online yaitu media apa yang akan kami gunakan, dan insya Allah kami akan menggunakan media Facebook karena menurut kami Facebook banyak sekali kegunaannya serta manfaatnya, serta orang-orang banyak sekali menggunakan media itu. Yang dimaksud dengan pengembangan produk pasar yaitu strategi pasar atau proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mengembangkan suatu produk lama atau memperbanyak kegunaan ke segmen pasar yang ada dalam asumsi pelanggan menggunakan unsur-unsur baru mengenai produk tersebut. Tujuan pengembangan produk ini untuk memberikan nilai maksimal kepada konsumen dan memenangkan sebuah persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang baik dalam desain warna, merek, ukuran, dan ciri-ciri lainnya. Ada 5 jenis-jenis pengembangan produk. Yang pertama yaitu memperbaiki yang sudah ada, yang kedua menambah lini produk, yang ketiga memperluas lini produk, yang keempat yaitu ada meniru strategi persaingan, dan yang kelima yaitu ada menambah produk yang ada. Tahapan pengembangan proses produk baru pun bukanlah hal yang mudah bagi sebuah perusahaan untuk menjalankannya. Sikap perusahaan juga berbeda-beda tergantung produk serta kompleksitasnya, dan membutuhkan daya analisis yang intelektual serta manajemen organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Anuriana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk selanjutnya, poin kedua yaitu studi literatur tentang mencari teori pasar online, cara pemasaran, melakukan pemetaan pasar online, membuat aturan pasar online, mencari contoh slogan dan iklan produk dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda, mencari konsep-konsep statistika. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang mencari teori-teori pasar online. Adapun pasar online adalah suatu proses pembelian barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di website atau toko maya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang para pemasaran pasar online, yaitu yang pertama, pasarkan produk Anda melalui media sosial. Memanfaatkan platform website untuk memperluas audiens produk Anda. Kirim email marketing kepada segmen pasar Anda. Anda dapat menawarkan audiens sebagai reseller produk. Informasikan review produk dan testimoni pelanggan kepada calon pembeli Anda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujib. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Langsung saja. Selanjutnya saya akan membacakan langkah-langkah tentang melakukan pasar online. Yaitu, 1. Kita harus tentukan targetnya. Yang kedua, ketahui masalah dan solusinya. Yang ketiga, ketahui aktivitas pelanggan ya. Yang keempatnya, pelajari situsnya. Dan yang kelima dan yang terakhir itu tetapkan tujuan. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya belajar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugiat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan pasar online, yaitu yang ke-1, semua jenis perdagangan online harus terdaftar. Yang kedua, pelaku bisnis online juga harus menyusun data dan bukti transaksi yang benar. Data ini nantinya bisa digunakan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga, karena perdagangan online bersifat global, Kementerian Perdagangan memperbolehkan pihak yang nantinya mengalami sengketa perdagangan untuk memilih kaidah hukum perdagangan internasional. Yang ketiga, meskipun transaksi bisnis online bersifat digital, kontrak perdagangan dalam transaksi elektronik harus tetap memasukkan keterangan terkait identitas, spesifikasi barang, legalitas, nilai transaksi, persyaratan, dan waktu pembayaran, produser pengambilan barang. Yang kelima, situs perdagangan online juga harus memiliki trustmark. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan contoh-contoh slogan dan iklan produk yang ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Contoh slogan dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu tak asing lagi dan tak ada duanya, yaitu contoh slogan Kongguan Biskuit. Dan contoh slogan yang kedua yaitu rasanya mengguncang dunia. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh iklan dalam bahasa Indonesia, yaitu ini baru burger yang beda. Rasanya dahsyat dengan patty daging ayam utuh dan dipadu dengan mayones, super saus, dan keju cheddar. Nikmat tiap gigitan dan mulai harga 20.000. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh slogan dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu I am loving it, yaitu contoh slogan McDonald. Yang kedua yaitu snacking with no worry, yaitu contoh slogan Pitbar. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh iklan dalam bahasa Inggris. Just go to education language course. You will be able to speak just after 2 months learning. Is it mid square? No 11. Dianai horsing area. Phone 0 21 4 5 7 3 8 5 2. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh slogan dalam bahasa Sunda, yaitu Surak dinten anjen, segerkeun sensasi anjen, yaitu slogan Panta. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh iklan dalam bahasa Sunda. Piceun runtah kana tempatna, generasi milenial kedah eling kana kebersihan ti mana bae. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep statistika pasar online, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan,
mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi literatur yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu pelajaran geografi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Dalam pembelajaran geografi, yang temanya konsep wilayah dan tata ruang, yaitu dengan terkaitnya produk yang akan kami jual kepada seluruh masyarakat Indonesia. Unsur-unsur penting yang terkait dalam proyek Masagi ini nantinya adanya pergerakan dari segi barang. Yang kedua yaitu pelajaran ekonomi yang temanya struktur pasar dan laporan keuangan. Dalam pembelajaran ekonomi yang temanya struktur pasar dan laporan keuangan adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Adanya arus pertukaran barang di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu pelajaran sosiologi yang temanya nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Dalam pembelajaran sosiologi yang temanya nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi, karena bisnis online bisa membawa usaha kita ke masyarakat yang lebih luas yang global. Konsumen bisnis online sejatinya lebih besar dibandingkan bisnis offline, berbeda dengan bisnis secara konvensional yang hanya membuka lapak di toko. Hal itu menimbulkan perbedaan yang sangat terlihat. Untuk itu, kearifan lokal harus tetap dijaga. Dalam pembelajaran sejarah umum yang temanya perkembangan iptek dan era globalisasi. Kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal, meningkatkan penanaman modal, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di alam negeri. Selanjutnya yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang temanya prinsip dan praktik ekonomi Islam, seperti tidak boleh menggunakan cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram, tidak boleh dengan cara-cara zolim. Selanjutnya yaitu pelajaran PPKN. Dalam pembelajaran PPKN yang temanya pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek. Dampak positifnya seperti peningkatan di bidang produksi, ekonomi akan meningkatkan harga barang lebih murah, perusahaan tidak perlu membuka cabang agar mendistribusikan produk lancar. Mudahnya mencari informasi dan perusahaan dapat menjual produk dengan lebih luas. Dampak negatif, banyaknya penipuan, pengangguran yang meningkat. Pelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika yang temanya program linear dan peluang usaha. Program linear merupakan suatu program yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah mengenai optimasi. Masalah optimasi linear banyak dijumpai dalam bidang produksi barang, distribusi barang, dan lain-lain. Selanjutnya, peluang usaha dengan jumlah pengguna aktif internet dunia online menjanjikan peluang besar bagi siapa saja. Selanjutnya, pelajaran bahasa Inggris. Dalam pembelajaran bahasa Inggris yang temanya fungsi sosial, menggunakan bahasa Inggris dalam mempromosikan barang, seperti iklan dalam bahasa Inggris, slogan dalam bahasa Inggris, dan banyak lainnya. Pelajaran kimia. Dalam pembelajaran kimia yang temanya bumi, yaitu seperti di kelas 11, kita pernah belajar tentang minyak bumi. Terkait dalam proyek Masagi ini, minyak bumi banyak perusahaan minyak dan gas berusaha untuk mendefinisikan ulang diri mereka di era pemasaran baru. Selain itu, kelangkaan tenaga ahli menyediakan persaingan bisnis semakin sulit untuk beberapa perusahaan yang lambat dalam beradaptasi pada era transformasi global. Terima kasih.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Mungkin demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami katakan bisa bermanfaat untuk kami semua. Jika ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.